Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dan kode tentang pengertian OOP, variabel, method, class, object, inheritance, dan encapsulation, serta penggunaan setter dan getter. Nah, yang pertama teman-teman, saya akan menjelaskan pengertian OOP. OOP atau Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang berbasis pada konsep objek. Dalam OOP, program dibuat menggunakan objek-objek yang memiliki data yang disebut atribut atau properti, dan perilaku disebut metode atau methods. Konsep ini memungkinkan pengembang untuk mengorganisasi dan menyusun konsep dengan lebih terstruktur, modular, dan mudah dipelihara. Nah, yang kedua teman-teman, saya akan menjelaskan pengertian inheritance. Inheritance atau pewarisan dalam OOP adalah konsep di mana sebuah kelas disebut subkelas atau child class dapat mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain disebut superkelas atau parent class. Dengan pewarisan kelas, anak dapat menggunakan atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas induk tanpa perlu menuliskannya ulang. Ini sangat membantu dalam menghindari duplikasi kode dan memungkinkan penggunaan kembali kode yang sudah ada. Nah, yang ketiga teman-teman, saya akan menjelaskan encapsulation. Encapsulation atau enkapsulasi dalam OOP adalah konsep menyembunyikan detail internal atau data dari sebuah objek dan hanya memperlihatkan informasi yang diperlukan kepada dunia luar melalui antarmuka yang disediakan. Dengan encapsulation, data atau atribut dari sebuah objek dilindungi dari akses langsung atau perubahan yang tidak diinginkan oleh bagian lain dari program. Hal ini membantu menjaga integritas data dan memastikan bahwa perubahan pada data hanya dapat dilakukan melalui metode yang telah ditentukan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan codingan tentang inheritance atau pewarisan. Yang pertama itu ada kelas hewan atau parent class. Kelas hewan merupakan kelas dasar yang mendefinisikan sifat-sifat umum yang dimiliki oleh semua hewan. Terus yang di bawahnya itu kelas hewan juga memiliki metode unit untuk inisialisasi objek hewan yang menerima parameter nama dan menyimpannya dalam atribut self nama. Nah, yang ketiga itu kelas hewan juga memiliki metode suara yang mengembalikan string atau hewan ini mengeluarkan suara. Yang kedua itu ada kelas anjing atau kelas turunan atau biasa juga disebut child class. Nah, kelas anjing mewarisi sifat-sifat dari kelas hewan dengan menggunakan super init. Kelas anjing juga memiliki atribut tambahan ras yang menyimpan ras anjing, dan kelas anjing juga memiliki metode suara yang mengembalikan string anjing menggonggong. Nah, yang ketiga itu teman-teman, kelas kucing atau child class. Kelas kucing juga mewarisi sifat-sifat dari kelas hewan. Kelas kucing juga memiliki atribut tambahan warna yang menyimpan warna kucing. Kelas kucing juga memiliki metode suara yang mengembalikan string atau kucing mengeong. Nah, yang keempat teman-teman itu ada kelas bebek atau child class. Kelas bebek juga mewarisi sifat-sifat dari kelas hewan, dan kelas bebek juga memiliki atribut tambahan seperti warna yang menyimpan warna bebek. Kelas bebek juga memiliki metode suara yang mengembalikan string atau bebek kuek-kuek. Yang kelima teman-teman itu membuat objek. Nah, kode yang pertama tadi itu kelas anjing. Kelas anjing dengan nama Budi dan ras Golden Retriever. Kode yang kedua itu kelas kucing. Kelas kucing dengan nama Milo dan warna putih.
Dan kode yang ketiga itu ada kelas bebek. Kelas bebek dengan nama YP dan warna hitam. Kemudian yang keenam itu menggunakan metode dan atribut. Kode pertama itu mencetak nama, ras, dan suara objek yaitu anjing. Kode kedua juga mencetak nama, warna, dan suara objek yaitu kucing. Dan kode yang terakhir juga mencetak nama, warna, dan suara objek yaitu bebek. Nah, kemudian teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang keuntungan inheritance atau pewarisan. Yang pertama itu penggunaan kembali kode. Pewarisan memungkinkan Anda menggunakan kembali kode dari kelas dasar atau parent class di kelas turunan atau child class. Yang kedua itu kejelasan kode. Struktur kode menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami dengan menggunakan hierarki kelas. Yang terakhir itu modifikasi yang lebih mudah. Perubahan pada kelas dasar akan secara otomatis berlaku pada semua kelas turunannya. Dengan demikian teman-teman, itulah kode inheritance yang dapat saya jelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan kode tentang materi encapsulation atau codingan encapsulation. Nah, yang terakhir teman-teman, saya akan menjelaskan codingan tentang encapsulation. Nah, yang pertama itu ada class bank account. Kode ini mendefinisikan sebuah kelas yang bernama bank account untuk mempresentasikan akun bank. Di bawahnya itu ada konstruktor init. Metode ini merupakan konstruktor yang dijalankan saat objek bank account dibuat. Dan yang selanjutnya itu ada self account holder. Self account holder untuk menampung nama pemilik account. Yang selanjutnya itu ada self balance. Self balance untuk menampung saldo akun, nilai yang bersifat privat, yang artinya tidak dapat diakses secara langsung dari luar. Nah, yang selanjutnya itu ada getter balance. Metode ini berfungsi untuk mengambil nilai saldo akun. Nah, yang selanjutnya itu ada property. Property atau dekorator yang menjadikan metode ini sebagai getter. Nah, di bawahnya itu teman-teman ada return self balance. Ini untuk mengembalikan nilai saldo self balance. Nah, yang selanjutnya itu ada setter balance. Metode ini berfungsi untuk mengubah nilai saldo akun. Nah, yang di bawahnya itu ada balance setter. Balance setter atau dekorator yang menjadikan metode ini sebagai setter. Selanjutnya itu ada if amount. If amount untuk pengecekan apakah nilai yang ingin diubah valid. Nah, yang selanjutnya itu ada self balance amount. Itu untuk mengubah nilai saldo. Dan yang selanjutnya itu ada else. Else jika nilai yang ingin diubah tidak valid, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, yang di bawahnya itu ada method deposit. Metode ini berfungsi untuk menambahkan saldo akun. Terus selanjutnya itu ada if amount. If amount itu untuk pengecekan apakah nilai yang ingin diubah valid. Selanjutnya di situ ada self balance, itu untuk menambahkan nilai saldo. Dan yang di bawahnya itu ada else. Else jika nilai yang ingin diubah tidak valid, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, yang selanjutnya itu ada method withdraw. Metode ini berfungsi untuk mengurangi saldo akun. Yang di bawahnya itu ada if amount. If amount itu untuk pengecekan apakah nilai yang ingin diubah valid. Dan yang di bawahnya itu ada self balance. Self balance untuk mengurangi nilai saldo. Dan yang selanjutnya itu ada else. Else jika nilai yang ingin diubah tidak valid, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, yang selanjutnya teman-teman itu membuat objek dari kelas bank account. Kode ini membuat objek akun 1 dari kelas bank account dengan nama pemilik akun Alice dan saldo awal 1 juta.
Yang di bawahnya itu menggunakan getter untuk mengakses saldo. Kode ini menampilkan saldo awal objek akun 1 dengan menggunakan getter akun balance. Dan selanjutnya itu ada menggunakan setter untuk memperbarui saldo. Kode ini mengubah nilai saldo objek akun 1 menjadi 2 juta dengan menggunakan setter akun 1 balance. Dan yang selanjutnya itu melakukan operasi deposit dan penarikan. Kode ini melakukan operasi deposit dan penarikan pada objek akun 1 dan menampilkan saldo setelah setiap operasi. Yang di bawahnya itu ada contoh setter dengan nilai negatif. Kode ini mencoba mengubah saldo objek akun 1 dengan nilai negatif. Nah, itulah contoh dari kode-kode programming dari encapsulation dan inheritance. Sampai ketemu di video selanjutnya.